Pasti Nevin sudah jadi manajer. Oh gitu ya. Berarti udah gak ada harapan ya. Baiklah. Kalau gitu kita akan langsung masuk aja ke dalam drafting phase sebelum semakin terbully saya di sini. Melihat dari siapa yang akan mendapatkan first pick dan juga first banning ya. Ini akan memberikan pengaruh yang cukup besar seharusnya. Apalagi dari pemilihan mapnya akan ada Broken Walls yang kita mainkan. Ih, Wan, tapi map sekarang kayak menurut lu balance nggak? Atau ada beberapa yang menurut lu, wah ini map ini bahaya banget. Obvious, cancellation. Boleh. Gimana Wan? Lebih suka yang mana? Kakak ya. Iya, Sabar Wan. Aurora, Aduh. SRG. Aku lebih suka draftnya SRG. Oke, bentar ya shock dikit. Tapi oke, ini dia untuk drafting dari game kedua kita. Langsung saja kita serahkan kepada yang punya panggung para caster. Silahkan. Udah terima kasih banyak Nevin, Wan dan juga Lim Kocul. Kita akan segera menuju ke game yang kedua dengan draft yang masih mirip-mirip tipis ya. Dengan adanya Skies yang memakai Yishunshin. Walaupun memang terlihat dari game yang pertama entah kenapa ya B. Apakah karena mereka sudah mulai belajar ya dari babak Swiss stage dan Mungkin. melihat kayak oh cara counternya itu seperti ini. Jadi kayak nggak terlalu seperti kayak sebelum-sebelumnya. Kayak Swiss stage itu terlalu timpang goldnya. Tapi sekarang mulai kekejar gitu. Tahu cara counterplaynya B. Oke, atau jangan-jangan jangan terlalu banyak mengejar kali ya. Itu mungkin jadi solusinya nanti. Oh, terlalu mengejar ya. Emang kadang kalau kebanyakan ngejar suka capek sendiri ya. Oke, let's go to the lane of down kita mengejar. Yes, tapi inilah dia untuk game yang kedua. Best of 5 dengan nyawa yang lebih banyak pastinya. Dengan draft yang memang hampir mirip, tapi memang kalau misalkan dilihat dari Aurora Gaming Turkiye ini masih tetap membuat saya tercengang ya. Dengan cara mereka untuk bermain, cara mereka untuk gimana cara counterplaynya dan bahkan memegang untuk early game ya. Tapi dengan adanya Yums yang memakai Chow, apakah ada sedikit perbedaan? Walaupun mahal nggak tuh Be? Wah, kalau Ngebuang flicker. ngebuang flicker itu pasti mahal ya. Siapapun, roamer, mid lane. Tapi jujur untuk spesifik Yums dengan Chow, dia emang lumayan power banget. Dan bahkan kalau kita ngomongin win rate, dia masih punya win rate yang sangat-sangat perfect loh untuk sampai sekarang. Yes, dengan membuang flicker juga dari Lunar. Atau lebih tepatnya Purify dari Lunar juga Cram ya. Banyak banget spell yang terbuang B. Sebentar lagi juga kita akan melihat untuk dari kira-kira emblem yang bakal dipakai. Sembari kita akan melihat ada fight di arah tengahnya. Kalau fight di arah tengah seperti ini kayaknya akan poking saja sampai turtle yang pertama. Udah sangat mahal sih, harusnya Yums keluar flicker cukup sampai di situ. Yes, masih dengan farmingannya ya, dengan Lancelot. Yang kita lihat juga TNZ salah satu player assassin yang cukup menyebalkan ya. Wah, menyebalkan sekali sih. Kalau ngomongin pool hero dia luas loh. Gak cuma Lancelot, tadi Harley sampai di ban. Yes, Jangan sampai nanti tiba-tiba Harley udah di ban, Leomord udah di ban, keluar Aemon. atau Nolan. Nolan mungkin ya, masuk juga ke dalam option dia. Tapi emang ini dia untuk early game yang kita lihat sama-sama dari kedua tim yang gue agak sedikit kaget sih. Sarji bisa ada yang ngimbangin dan itu adalah Aurora dari Turki. Menuju menit yang kedua dalam 15 detik lagi untuk turtle pertama. Setup seperti apa? Karena kita lihat dari Stormy yang juga cukup agak berhati-hati ya. Dan agak sedikit tertinggal juga levelnya karena sempat di freeze lane ya Be. Ya, udah boleh sih sebenarnya Hildanya benar-benar fokus ke arah dari Yishunshin. Biar nanti mungkin lebih diuntungkan sama Aurora Gaming karena dengan adanya Lancelot, turtle pertama harusnya bakal punya 60% dari Aurora Gaming. Belum level 4 loh. Tidak ada kuning. Kalau di rank tuh bilangnya nggak ada kuning, nggak ada kuning. Gimana Order Be ya? cara fight-nya? Yes. Gak ada order ya. Nggak ada order brilian. Tapi kita lihat dari TNZ yang sudah mulai langsung nge-poke. Dan mungkin tidak akan adanya team fight. Dan bahkan Aurora yang megang early-nya tanpa gangguan sama sekali. Retribution pun juga tidak dipakai. Tapi kita ada fight. Kuning udah keluar. Order Brilliance yang sudah dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Selangor Red Giants ini menandakan informasi yang sangat mahal. Tapi tadi satu, menurut gua keputusan yang tepat Profesor. Lo untuk head to head dengan Lancelot di early, apalagi dalam under, lepasin sih turtle-nya. Yes, jadi tuh gimana Be harusnya yang Ya. lebih baik. Dua flicker ya kan, jadi emang alangkah baiknya ngebuka ruang buat Sekais kayak mungkin farming ke bawah biar Sekaisnya tetap dapetin satu monster jungle, dua monster jungle. Karena buat sekarang kalau kita lihat dari posisinya, Sama-sama flicker. sama-sama flicker. Ini bisa dibilang sama ya, dua flicker. Dan itu sering terjadi dan dilakukan oleh Carlton Net. Dia Oke. walaupun kalah early-nya nggak masalah, tapi bawahnya semua dituker Net. Nah ini dia emblem yang kita nanti-nantikan nih Be. Ya dia pakai Trill, Season Hunter dan juga dengan menggunakan Killing Spree ya. Sementara TNC juga Swift perbedaannya. Mountain Shocker dibuka.
Sudah mulai dimajuin. Tapi nampaknya one man situation masih bisa di-dash dengan adanya Traceless membuat permasukan dari tim Selangor Red Giants. So? Mereka mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Karena target utama yang sangat malah adalah di sana Rosa. Duel tengah dikeluarkan depangan. First blood dikeluarkan dari Stormy membuat Rosa menjadi korban selanjutnya. Dan bukan hanya tentang Rosa. Yums tidak akan dilepaskan karena balik lagi flicker yang sudah dikeluarkan dengan sia-sia daerah bottom lane. Yes, sempat untuk ke arah atas untuk membersihkan minions wave. Mendapatkan gerobak juga XP di arah atasnya. Tapi ini sebuah pressure lagi-lagi ya. Perkara Hilda paku, Be. Nah, ini Ganggu dia. banget. Tapi lihat tuh, Weapons Wrath. Oh, Flicker tiba-tiba di depan sana. Dan bahkan membuat permasukan dari tim Selangor Red Giants berhasil mendapatkan Sigibum karena kesalahannya sendiri. Miscalculate. Sigibum ditukar dengan purple buff sekalipun menurut gua nggak worth it sama sekali. Wow, 3 level perbedaan. Dan Skies yang kita tahu biasanya dia lebih unggul jauh levelnya. Tapi sana TNC yang megang kendalinya, Be. Ya, thanks to What happened? Pagu ya lebih tepatnya ya. Hilda yang sangat annoying sekali. Dan baik juga karena sebagai roamer dia nemenin Sekai sebagai jungler farming. Dari tadi ditempel terus. Baik sekali ya. Baik sekali dia makanya Bung Kornet. Pagu menemani Sekais. Biar Sekaisnya nggak kenapa-napa, ditempelin terus. Masalahnya itu lawan Dwarf Dragon. Tapi fokus menuju ke arah Hilda, kayaknya bukan semua jawaban. Sedangkan lihat apa yang dilakukan Stormy. Dia dari Darkening, dia langsung berubah jadi Order Brilliance. Dan setup yang dilakukan dari para pasukan Selangor Red Giants. Berhasilkah mereka berhasil mendapatkan satu turtle. Tapi Sekis terlalu sakit damage yang diterima dan tersection membuat dia harus kehilangan turtle bersama dengan dirinya. Heaven Run, zoning out, tapi Hinosen bahkan Kram. Gak ada cawan untuk bisa bertahan. Membuat permasukan dari tim Selangor Red Giants. Mereka kehilangan segalanya. 2K Lord ini benar-benar dari Turtle yang bahkan kita lihat goldnya jauh banget. Dan langsung diambil juga di Ramidnya. Terlalu early game-nya Aurora Gaming megang. Bahkan dari outer mid-nya, Be. Tidak bisa di-defense sama sekali. Wah, ini agak sedikit chaotic ya untuk team fight-nya ya. Karena emang Aurora juga sadar betul siapa yang harus ditargetkan terlebih dahulu. Sekais yang tadi mungkin kita proyeksikan dia nggak perlu buru-buru loh untuk ambil setup turtle-nya atau setup Udah objektifnya. kalah kan, Be? Iya, dari awal udah kalah, makanya mereka harusnya agak sedikit membelokkan mungkin dari segi nakodanya ya, biar nggak harus ke turtle dulu. Mungkin mereka bisa, Membelokkan seperti apa maksudnya, Bu? ya mungkin mereka bisa ke area top lane kalau turtle-nya di bawah, kalau turtle-nya di atas mereka main di area bawah. Wah. Menghindari team fight yang dilakukan sama Aurora. Ya, sebuah percobaan ya itu. Jadi rugi banget dan lihat apa yang dilakukan oleh para pasukan dari Selangor Red Giants. Mereka seakan-akan jadi nge-react apa yang dilakukan Aurora. Padahal mereka bisa make a move loh. Yes, Di betul. atasnya free, jungle-nya, purple-nya bebas. Dan ini masih menit yang ke-6 ya. 4.000 gold. Yang bahkan kita lihat SRG, tim sekuat ini tiba-tiba Aurora tanpa disangka-sangka dan fight di bawah Heaven Wrath. Bersama dengan Raja Final Respect langsung menenggelamkan Innocent dengan damage yang cukup. Rosa again berhasil menggetarkan lane of down. Wow, gimana caranya untuk comeback kalau begini keadaannya, Be? SRG. Wah, ini udah ke bawah snowballingnya ya. Jadi satu-satunya cara untuk bisa mempertahankan kondisinya biar nggak endgame adalah yang pertama mereka harus main 3-2 mungkin formasinya kayak gini. Yums tempelin dulu Sekaisnya, kasih farming dulu. Dan yang paling penting adalah jangan sampai mereka terpicu terus. Karena buat sekarang Aurora Gaming pasti bakal paksa team fight. Yes. Pasti. Karena mereka udah pegang goldnya, mereka udah pegang kendali objektifnya. Tapi lihat, Tapi Duel Dragon kali ini gak bakal bisa dapetin satu buah point kill. Kenapa? Pertama, lihat apa yang dilakukan Pagu. Dia langsung nutup ke arah Lunox. Kalau Lunox-nya Darkening, dia bakal diketok dan Order Brilliance-nya bakal dengan sia-sia kebuang. oh perfect turtle, Falling Tarmoon. Oleh Salmo di arah top lane tanpa ada hambatan. Order Brilliance setelah keluar membuat permasukan dari tim Selangor Red Giants. Mereka fokus target ke arah Rosa. Tapi lihat apa yang dilakukan perpasukan dari Aurora. Lunar seorang diri mencoba melakukan distraction dan TNC mencoba untuk berdansa di depan secara damage yang cukup besar. Tapi sayangnya Sekis gak terlalu maksimal terhadap deliver damage-nya. Karena dia gak bisa dive in. Semakin dia masuk, Traceless dia ke dalam, itu semakin setengah kakinya udah ada di neraka. Wow, ini sih perbedaan yang sangat jauh. Mountain Shocker masih mau lebih mencoba untuk fight back, tapi tampaknya perbedaan level yang terlalu jauh. 4 level, Be. Lancelot sama Yishunshin yang kita tahu biasanya Yishunshin dari Skies yang selalu nge-lead goldnya, nge-lead levelnya, tapi Phantom Execution, Tone Roll, ada kuning. Tapi masih ada satu puncher kalau dia mau, dan lihat ada satu anak tangga di depan sana. Sayangnya TNC miss move from the Way of Dragon menuju ke arah TNC, nggak bakal worth it tanpa ada following up damage. Dan ini adalah neraka untuk Isansin karena hero late game dan miss, gak ada puncher. TNC mau nggak mau keluarin satu Phantom Execution-nya untuk escape. Wow, sebuah usaha yang bahkan kita lihat agak sedikit miss skill, tapi untung saja
Masih ada Phantom Execution mulai mengejar ketertinggalan. Walaupun kita lihat di arah minimapnya, di atas sudah didapatkan oleh Lunar. Outer turret pertama di arah top lane. Menuju ke arah Lord juga dalam 30 detik. Tapi tampaknya ini lagi-lagi Mountain Shocker coba untuk dapetin satu. Masih bisa di flicker. Masih bisa untuk dipegang kendalinya. Bagaimana SRG untuk fight back ya? Apakah di Lord salah satu kuncinya, Be? Atau Wah, ada cara lain? skip dulu kayaknya Lordnya. Kalaupun emang mereka harus bisa menangin dari kontes Lordnya, itu cari orangnya dulu Bung Cornet. Mungkin Terlihat dan ini Lord pertama yang sudah Cornet tanyakan juga ke KB. Tidak perlu di fight atau mungkin mereka mau nge-try. Mereka mau ngecoba untuk langsung membayang-bayangi 5 orang. Dan bahkan kita lihat Traceless mencoba untuk farming dulu. Tapi ini power of retribution yang tampaknya tidak diuntungkan sebenarnya untuk Selangor Red Giants. Kram yang sudah mulai dicicil di maju begitu saja. Langsung aja damage yang terlalu sakit di depan sana mengusir Kram. Seperti yang kita bilang dari awal, match up-nya nggak cukup baik antara Kram dan Lunar. Cuma di sini tadi kita udah sempat bertanya dengan Profesor KB Bung Cornet, mau nge-try aja boleh, tapi orang, bukan Lordnya. Try orangnya, ambil Rosanya, ambil Pagunya, minimal dia punya Lord, dia berempat. Yes, tapi memang sudah terlihat. Ternyata bermodalkan satu source skill dari Feather Air Strike, mereka semua mundur, Be. Nggak ada yang berani buat nyentuh, sesuai dengan prediksi KB sebelumnya. wah itu pasti ya, udah lightning truncheon, udah glowing juga. Kan maju sedikit, shieldnya hilang. Yang ada dia yang dibonyokin sama Lancelot. Apalagi belum selesai dengan adanya War Axe. Jadi ya udah pasti bakal pecah banget. Dan mereka emang cuma bisa kayak gini Bung Cornet. Farming, menunggu momentum. Dan sekalipun nanti ada Lord selanjutnya, Lord kedua, Lord ketiga. Yes. Boleh banget sebenarnya untuk SRG try, tapi kill dulu. Karena balik lagi, walaupun nanti Lord dipegang Aurora Gaming, kalau mereka kalah jumlah, mereka nggak bakal bisa end game. Oke, dengan item yang sudah di-build, Be. Dari ketertinggalan yang cukup jauh, menahan menit 16 menurut gua, aduh itu jauh banget loh, Be. Dengan high ground defender yang mereka punya SRG, menurutmu masih ada chance? Masih ada possibility? Masih selama Aurora Gamingnya yang ngelakuin kesalahan. Tapi kalau once dari Aurora mistake. Gamingnya nggak ngelakuin kesalahan, kayaknya bisa end game bahkan dengan 2 Lord mungkin. Oh, berarti dengan satu kondisi ada blunder yang terjadi dari Aurora Gaming. Seperti itu, Be. Itu pasti. Tungguin dulu misplaynya. Apakah mereka nggak menjalankan 3 lane push? Apakah mereka hanya menjalankan 1 lane di bawah? Mereka fokus atasnya dicuekin seperti ini? Yes, dapetin inner turret, masih ada Holy Defense, sudah mulai dibuka fight-nya. Dipaksakan masuk. Di cancel aja dengan Infernal Pursuit yang nggak mau masuk karena dari Selangor Red Giants tahu akan hal tersebut. Dan lihat tim di arah bottom lane. Holy Defense cuma menyelamatkan Selangor Red Giants sekali. Ingat Profesor KB bilang 2 Lord, apakah Lord kedua? Selamat. Oke, 7.000 gold. Almost, Be. Almost 10.000 nih. Makanya, usaha kedua mau dicoba kah? Bawah menit 12 karena Holy Defense sudah pecah ya. Tapi emang kayaknya agak sedikit susah Minions Wave. Pastinya mau nggak mau mereka defense high ground-nya. Mau nge-try fight pun siapa targetingnya, Be? Siapa yang bakal harus diincar? Lancelotnya level 15 soalnya. Itu yang bakal repot ya. Mungkin boleh sih ke arah Pagu dulu. Rosa, Wah, bakal coba dipaksa sih. Lihat kirinya. Yum standby Bung Cornet. Mencoba untuk mencari satu dari Strombin. Meng-cancel pergerakan dari Yum. Wow my god, itu Strombin yang bagus banget. Bukan soal cover. Bukan soal inisiatif, tapi covernya. Dia gagalin Yum Snet. wow. Turtle Ship dilemparkan, tapi balik lagi ya. Ini emang sesuai dengan omongan Profesor KB ya teman-teman ya. Kalau misalkan dengan ketertinggalan gold sekarang, ya mau nggak mau mereka harus benar-benar sabar atau ya blunder tadi. Entah mungkin inisiasi fight yang terlalu dalam di arah high ground-nya yang ngebuat mereka juga bisa ada perlindungan fight under turret. Dan juga mereka bisa mungkin kena damage ke arah turretnya. Tapi kalau keadaan sekarang, Be, kayaknya harus benar-benar berlapang dada dan sabar nunggu blunder. Sampai kapan, Be, masalahnya? Kayaknya mereka rapi banget Aurora. Coba lagi. Gila, damage-nya terlalu sakit. Wah, gila. Gak bisa dibendung dan dia dapetin 1 point kill di saat ada Lord. Ini yang harusnya diambil Selangor. Harusnya diambil SRG. Udah Bukan pasti. sebaliknya. Ya udah pasti banget. Lord berikutnya, 4 orang. Wah. Nggak mungkin di kontes tuh. Be. Insting yang sangat baik tadi, flickernya miss. Oh my god. Insting dari si Gibum bagus banget ngebuang 1 flicker net. Yes, tapi ini tampaknya kayak mereka juga akan mendapatkan lagi free Lord untuk kedua kalinya, Be. Gimana cara mereka SRG? Kalau misalkan mereka menahan terlalu lama, atau mungkin dari Aurora Gamingnya juga mau komit untuk nge-end game-nya, berarti match point, Be. Udah pasti match point ya. Dan buat sekarang emang agak lebih susah Bung Cornet untuk comeback. Karena seperti kita tahu, walaupun ada peningkatan dari segi siege untuk gold minion, tapi untuk bisa membuat Aurora Gaming melakukan sebuah misplay
kayaknya agak berat. Coba lihat perbedaannya tadi. Game pertama kita lihat SRG Yes. punya keuntungan, tapi mereka nggak terlalu lama di sana. Dan Well Way of triggered. Dragon langsung fokus mencegah Hilda. Berasa memakan shutdown dan setidaknya itu yang harus mereka lakukan. Mereka harus melakukan defensif dengan 5-4. Karena kalau mereka nggak 5-4, Lordnya akan lebih sangat keras. Dan satu jawabannya adalah biarin Lordnya, jangan di-clear bottom lane-nya. Yes, di freeze lane begitu aja bawahnya. Menunggu untuk pastinya kembali hidup Pagu dalam 16 detik. Kita pakai dari 1 poin kill sebuah usaha ya, B. Tapi balik lagi itu adalah Cho yang harus maju dan Dwarf Dragon yang mengincar. Walaupun itu bisa dibilang ada lagi usaha yang dilakukan dari Aurora. Terlalu sakit yang bisa diberikan dari Xiaomi membuat Rosa ter-takedown dan ini dia small mistake yang dilakukan oleh permasukan dari tim Aurora Gaming. Mereka percaya banget terhadap Lord, mereka tidak menunggu momen member mereka untuk bisa bergabung. Momen yang bisa didapatkan oleh Selang The Giants akhirnya didapatkan. Gak apa-apa, kau minum dulu juga gak apa-apa. Ini benar-benar momen yang dilepas sama dia. Yes, betul banget. Sebuah mistake. Ini dia. Sebuah mistake yang diomongin sama Ranger Mas. Itu bener banget. Dan itu yang benar-benar dibutuhkan berarti. Jujur Sang emang SRG. lebih tepatnya Aurora Gaming nggak perlu membutuhkan apa ya, membutuhkan waktu untuk Pagu dulu kan. Yes. Karena itu 4 lawan 5 Bung Betul. Koran. Dan ketika mereka nggak punya map vision, sekarang waktunya Sarji mulai build up lagi. Karena kalau misalkan SRG udah mulai dapetin momentum seperti ini, Lordnya baru mereka bisa kendalikan. Wah, tapi ini sungguh tidak disangka-sangka ya. Dari fight yang bahkan kita lihat goldnya terlalu jauh. Dan mulai disusul pelan-pelan Tonros dipaksakan untuk mengeluarkan Order of Valerian-nya. Oke, kayaknya mereka mulai harus fokus ke arah Lunar sih. Karena Lunar harus menjadi frontlaner mereka. Bukan soal sosok Pagu lagi sekarang. Lunar ya, jadi jawaban kah, B? Boleh sebenarnya, karena kan sambil ngasih damage juga. Terlebih kalau kita lihat dari pemilihan itemnya, sebenarnya udah ada jawaban dari SRG dengan adanya Domi dan juga Glowing. Yep. Tapi kayaknya boleh selama nantinya Stormy nggak pegangin Chaos. Kalau dia pegang Order. Kayak Chaos Order. di trigger aja, iya di proc aja gitu loh. Gimana caranya biar Stormy nggak punya Chaos, nggak bisa ngasih damage ke Lunar karena sejujurnya Lunar bisa di burst nanti lama-lama sama Stormy. Nah, Sekarang juga bisa sih. Karena juga bisa di Found Glaive soalnya. Berat strike. Tapi Feather SX sekarang ini berbahaya banget. Mereka memancing team fight untuk mendapatkan 1 poin kill sebelum menuju ke arah Lord. Tapi mereka lupa satu hal, mereka harus wave management net. Mereka oke pancing Lord, tapi mereka nggak benerin top lane-nya. Sedangkan top lane-nya sangat berdekatan dengan Lord mereka. Wow, tidak ada lagi 2 source ultimate. Yums yang tampaknya Dwarf Dragon-nya juga masih on cooldown. Ini adalah Lord yang ketiga. Tapi kalau gue sekarang pertanyaannya balik lagi ke Aurora, B. Kalau mereka mengulur lebih banyak waktu, ini sama aja mereka membukakan pintu comeback dong buat SRG. Udah pasti ada Lunox juga dari Stormy kan, damage-nya akan sangat masif. Yes, sudah mulai dibuka Infernal Pursuit. Tapi kita lihat masih ada usaha di arah belakangnya. Rosa hampir termakan dan lihat Xiaomi. Komis berhasil mendapatkan 1 poin kill terhadap Rosa. No Feather SX for this time. Di belakang sana udah tidak ada lagi Order Blast, tapi lihat damage dari Heaven Threat. Gak cukup, Zekisnya tertakedown di saat ada Lord ini bermain. The Way of Dragon mencoba dihindari. Bahkan target utama menuju ke arah Xiaomi. Phantom Execution-nya gagal. Damage-nya terlalu sakit. Darkening yang dikeluarkan Xiaomi membuat Lunar tertakedown dan hilang di telan bumi. Keuntungan jadi di tangan para pasukan dari Selangor Giants, tapi bertumpuk wave di arah bottom lane. Wow, bertumpuk lane, benar banget. Dilihat dari minions wave, nampaknya masih ada Yums yang dipaksa untuk pulang. Tapi ini damage-nya lihat banyak banget, tumpuk 3, 4 bahkan katapult yang sudah mulai menumpuk 1 hit lagi. Mungkin dapat, kita lihat masih belum ternyata, B. Masih aman, masih aman, masih Masih aman. kegeser, masih Tipis kegeser. banget. Ya, tapi good fight sebenarnya dari SRG. Mereka tahu siapa target utama yang harus ditumbangkan dan itu adalah Rosa. Oh, Tonros mulai masuk lagi. Tapi jangan lupakan Darkening. Oh, surprise. Feather Strike gagal lagi memancing Stromy. Dan Stromy kali ini tidak memiliki flicker. SRG harus sadar akan hal tersebut. Dia butuh Mountain Shocker kalau mau dapetin Lord ini. Yes, sudah mulai terlihat dari minimap juga. Tapi ini 2 orang yang cukup terpisah mencari situasi yang bakal mereka ambil. Karena kita lihat masih sedikit lagi untuk cooldown Purify dari Rosa. Karena kalau misalkan ada Purify, kayaknya akan mikir 2 kali. Overthinking, sepertinya yang kami bilang. Kalau misalkan targetingnya bakal mereka incar. Termasuk sekarang. Mountain Shocker sudah pop up. Tapi masih belum bisa untuk mencari targetnya. Turtlership masih ditahan. Tonros di arah depan. Kebuang The Way of Dragon-nya. Tapi di dodge. Oh Kebuang The Way of Dragon-nya. Ini sangat menjadi sebuah keuntungan untuk Aurora Gaming. Lihat di belakang sana mereka menargetkan seorang Innocent. Tapi lihat dengan Feather SX terlalu besar membuat seorang Kram tenggelam di dalam lautan lane up down. Yums gak punya The Way of Dragon. Dia hanya bisa menggunakan body block. Tapi damage dari Sekis terlalu sakit. TNC bahkan sudah menggunakan 1 buah
Immortality, fokus dari Segis dan Mr. Puncher targeting utamanya. Segis ditempel, kan dilepaskan oleh Lunar. Terbangkan satu multi-shocker untuk kabur. The Way of Dragon terbuang sia-sia, merubah tim fight langsung sebelangga. What a play Aurora Gaming dari Turki. Membuat sebuah kejutan, lagi-lagi fight yang sangat rapi dan thanks to turtle ship dari Skies yang bisa menyelamatkan dirinya. Tapi dua bar Lordnya mau di fight atau enggak? Karena ini Lordnya udah cukup tebal. Lord Evolve, 3 lagi dan tampaknya tidak mau dikontes. Dan Lord diamankan oleh TNZ. Sebuah percobaan dan bahkan lagi-lagi fight yang sangat-sangat rapi. Memukul mundur SRG dan ini membuat Aurora Gaming masih dalam advantage-nya Bu KB. Lagi-lagi ya, mereka nggak mau melepaskan Lord ini, mereka nggak mau memberikan sedikit pun celah atau jendela atau window untuk SRG. Karena mereka mau pegang kendalinya, Pagu pun punya Winter. Kalau semua damage pun masuk, dia bakal bisa bertahan, dia bakal bisa survive dan zone out yang menarik. Karena menurutku si Kibum sebagai gold laner di sini memang berperan. Kalau misalkan emang dia mau nge-deal damage, dia bakal Thunder. Tapi kalau dia mau ngebadanin, dia bakal Cloud. Itulah fleksibilitas dari Sora yang beberapa kali dilupakan. Yes, sudah mulai berjalan pelan-pelan. Wah, Lordnya gak ditemenin, Evolve. Wah ini sayang banget sih menurut gua. Atau mungkin bergerak dari mid menuju bawah Ranger Mas. Tapi harusnya mereka clear top lane-nya dulu sih. Mereka harus coba fokus untuk 3 wave. Dan lihat fokus menuju ke arah mid turret. Di arah belakang ada Yuk. Way out Dragon ini cancel. Covernya sangat baik tapi damage dari Segis terlalu sangat membuat langsung tertik down. No magical damage. Stromy membuat permasukan dari tim Selang Regents gak punya lagi ujung tombak. Damage tertinggi membuat base-nya terbuka sangat besar. Dan itu dia manajemen wave dari Aurora yang tidak maksimal. Membuat Lord Evolve hanya mendapatkan 2 turret. Dan menurut gue itu sangat merugikan sekali. Dan satu punchernya gagal ditambah dengan SMS yang ditutup oleh Innocent. Shutdown pun membuat Aurora Gaming kehilangan 3 pemainnya. Double kill dan mungkin menjadi orang yang ketiga yang bakal hilang. 4 orang dalam satu fight. SRG Selangor Red Giants. The Giants, ini dia orang-orang yang sangat luar biasa untuk mempertahankan high ground-nya, Be. Masih bisa ditahan dari serangan-serangan yang mungkin memang di late game ada sedikit desisi yang menurut gua kayak kurang atau mungkin ragu-ragu dari Aurora. Kenapa? Kenapa mereka nggak langsung masuk dan langsung fight? Ketika Lordnya sudah mulai masuk, apa yang dipikirkan mereka, Be? Mungkin mereka agak sedikit kelewatan yang tadi, seperti Ranger Mas bilang, 3 wave-nya emang nggak dijalankan dengan maksimal, itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka nggak bisa end game. Karena mereka emang nggak ada yang pure bisa pukulin ke arah dari turretnya. Sekarang keadaan berbalik, Bung Koren. Udah di atas lebih dari 45.000 gold. Malah sekarang Sekais yang akan menggila dengan full item Blade of Despair penutupnya. Oke, target utama menuju ke arah Rosa Bung Cornet kali ini. Dan Profesor, mereka punya keuntungan dari 2 wave. Kalau mereka nggak benar-benar mainkan wave top lane-nya, ini bakal menjadi kerugian dan 1 point kill terhadap Aurora Gaming ini berbeda dari sebelumnya. Karena sebelumnya ada turret, sekarang mungkin tidak ada. Flicker for defensive menjadi sebuah jawaban dan Lunar. Ya, powernya cuma bisa body block, tapi kalau untuk ngejar dia akan berat. Wow, Lord Evolve. Tampaknya benar banget ini bilang sama Manager Mas untuk manage lane-nya. Karena mereka sudah dapetin best turret di arah tengah. Best turret di arah bawah juga sudah didapatkan. Tinggal gimana cara untuk mereka VMA. Tapi itu dia, Order Brand udah keluar. Udah nggak ada lagi kuning Pak udah keluar. Tapi Lordnya lagi-lagi dicoba untuk mau didapatkan. Mau dikontes atau enggak? Di arah top lane, membuat Kram di zoning out dan bakal lihat di body block di arah belakang. Yums dengan ada konsol gaming, Fire West Strike menuju ke arah belakang. Membuat permasukan dari tim Selangor Red Giants. Ternyata head-to-headnya kalah. Winter Crown? Oh my god, Immortality gak bisa membuat si Gibum bertahan di depan sana. Mereka kehilangan gold lane mereka. Satu kenakalan remaja yang dilakukan oleh tim Aurora Gaming. Membuat semua keuntungannya berada di tangan dari tim Selangor Red Giants. Wow, offside. 1 orang ter-takedown, 5 lawan 4. Mau dikontes atau tidak kira-kira Ranger Mas karena masih ada Lancelot juga yang bersiap. Feder Strike. Order Brilliance menjadi target utama. Informasi yang dilakukan tidak ada lagi kali ini Darkening. Dengan Lord yang terlalu keras dan keuntungan wave management. Para pasukan dari tim Aurora Gaming bisa melakukan poking balik. Tapi keputusan dari Retribution dan juga member mereka sih menjadi sebuah kepentingan utama. Lihat apa yang dilakukan Pagu, cuma distraction saja. Lordnya masih terlalu keras. Console Gaming dilakukan, TNZ terlihat positioningnya. 1v1 situation akan dimainkan, tapi lihat para pasukan Aurora Gaming di zoning out. Innocent berhasil memecahkan Immortality. 1v1 situation. Dan 1 Retribution mendapatkan sebuah keuntungan. TNZ! Clutch steal! What a steal! Lord from TNZ! Distraction yang coba dilakukan. Berhasil mendapatkan Lord. Dan Wave bergerak di bottom dan
mereka. Wow. 2 orang hilang. Walaupun dapetin 1 Lord. Yang bisa dibilang ini menjadi napas panjang juga. Tapi fight yang gua tahu kenapa tiba-tiba jadi agak sedikit ke distract. Agak sedikit kebelah. Kenapa, Be? Apa yang mereka pikirkan? Terlalu offside juga pergerakan dari offlanernya. Ya kalau segi boom sih mungkin targetnya. Tapi nanti Baik. Oh, flicker lagi for defensif. Oh, Kram masuk terlalu dalam bersama dengan Shekis. Ini berbahaya karena Lunar masih punya immortality bersama dengan Winter Crown. Membuat para pasukan dari tim Selangor Red Giants kali ini mendapatkan keuntungan endgame. For sure, Rosa 5 detik sebelum mereka menuju ke dalam endgame. Rosa masih punya Venom Restraint. Lordnya bergerak dengan bebas secara mid lane. Kalau clear mid yang dilakukan Rosa oleh hidup. Rosa dan lihat di cancel. Selangor Red Giants berhasil mengambil game league yang berbahaya, membuat mereka mendapatkan kemenangan. What the epic comeback from the Giant from Selangor.